Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan ya, pada video kali ini gue pengen membahas FSR 3 nih yang baru aja diluncurin sama AMD baru-baru ini. Ya mungkin gue juga agak telat ya untuk terjun ke membahas FSR 3 ini, dan mungkin kalian juga udah melihatnya dari beberapa konten kreator internasional sih ya, terutama yang udah banyak posting tuh tentang FSR 3. Dan ya, gue bikin setup kayak gini sebenarnya sih juga karena mengerja waktu ya. Jadi gue pengen bikin videonya tuh nggak begitu detail-detail amat, dan sekedar ini aja sih memberikan first impression gue mengenai FSR 3 ini yang udah gue cicipin selama mungkin sekitar 5 hari kali ya, nggak nyampe seminggu. Jadi, dan juga gamenya juga cuma 2 aja di sini, jadi memang nggak begitu juga ada yang terlalu mendalam bisa dibahas FSR 3 oleh gue ini sih ya. Nah, kalian mungkin harus mengenali dulu nih apa sih perbedaannya FSR 3 dengan FSR 2 gitu kan ya. Nah, di FSR 3 ini di sini AMD tuh sekarang menempatkan sebuah algoritma baru bernama frame interpolation ya, atau bisa kita bilang frame generation kalau di Nvidia kan bilangnya. Nah, frame interpolation ini tuh dimasukin ke dalam render pipeline-nya si FSR 2. Jadi dia tuh masuk ke dalam upscaling-nya FSR 2. Jadi FSR 3 ini, atau bisa kita bilang frame gen-nya AMD ini bekerja jika kita menggunakan upscaling dari FSR, dan dia tuh nggak bisa kalau kita nggak aktifkan si FSR-nya, si frame gen-nya doang tuh nggak bisa. Kita harus aktifin FSR-nya dulu, baru frame gen-nya bisa kita aktifkan. Dan mungkin ya kalian bisa lihat sih contoh pada video ini di mana gue tuh mencoba aktifkan si frame gen-nya tanpa FSR, ya nggak bisa gitu. Kalian harus aktifkan dulu si FSR-nya dulu, baru si frame gen-nya mau aktif. Ini untuk kasus si FSR 3. Untuk istilah FSR 3 ini sendiri sebenarnya tuh ada 2 ya sebenarnya. Jadi bukan frame gen-nya doang. Nah, FSR 3 ini tuh ada upscaling-nya, ada juga frame gen-nya. Nah, untuk upscaling-nya di sini sebenarnya sih nggak berubah terlalu banyak ya. Sebenarnya juga algoritmanya masih sama aja kayak FSR 2, dan begitu juga image quality-nya. Jadi ya nggak perlu gua bahas juga sih kualitas upscaling-nya. Yang di sini AMD tuh cuma nambah mode namanya native anti-aliasing. Jadi mode ini tuh sebenarnya tidak menerapkan algoritma upscaling. Jadi cuman di FSR ini kita cuman ngambil temporal anti-aliasingnya aja punya FSR, terus diterapin di native resolution. Dan ya kalau kalian pengen image quality yang seperti native resolution, cuman pengen punya anti-aliasing yang kualitasnya jauh lebih baik, ya mungkin native anti-aliasing ini adalah solusinya. Ya, kenapa AMD ngeluarin ini? Mungkin karena terinspirasi dari Nvidia, karena mereka juga punya namanya deep learning anti-aliasing yang mana DLSS tapi tanpa upscaling, gitulah intinya. Nah, terus itu kan untuk upscalingnya. Nah, untuk frame gen-nya mungkin ini yang akan cukup panjang dibahas pada video kali ini ya. Nah, jadi frame gen-nya ini di sini AMD itu tidak sama sekali menggunakan hardware machine learning ya. Jadi kalian bisa gunakan ya pada Radeon RX 7000, kemudian RX 6000, RX 5000, bahkan juga Nvidia RTX juga bisa, sekalipun GTX 10 series tuh juga dikatakan sih bisa menjalankan FSR 3 ini, karena memang ini software based aja, alias ini berjalan menggunakan algoritma aja itu tanpa perlu menggunakan machine learning gitu kan. Cuman di sini memang AMD memberikan kayak ada beberapa syarat-syarat dan mungkin batasan-batasannya mengenai fitur ini, di mana mereka sih kalau gue baca nih di forum-forumnya, mereka tuh bilang kalau fitur ini tuh bekerja dengan baik jika ya resolusinya tuh di atas 60 fps, kemudian juga disarankan sekali jalan menggunakan hardware minimum requirement yang mereka sebutkan gitu ya, kayak RX 5000 series, kemudian kalau kalian pakai Nvidia ya RTX 2000 series. Walau nanti di video gue juga akan tes ya menggunakan RX 580 itu bisa FSR 3 atau enggak, nanti kita coba lihat. Tapi mungkin kita untuk penjelasan AMD sih sekiranya seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat aja nih, dimana gue udah tes beberapa GPU menggunakan FSR 3 ini, dan dari hasil yang gue temukan sih selama 5 hari ini ya, kalian bisa lihat nih dimana FSR 3 tuh bisa meningkatkan performa dari RX 6750 XT itu sekitar 2 kali lipat pada game Forspoken demo. Nah, oh ya by the way tadi gue juga belum bilang game-game apa aja nih yang support FSR 3 untuk sekarang sih, baru Forspoken dan juga Immortal Aveum. Ya mungkin emang game yang kurang populer juga sih ya, dan gue juga belum pernah main kedua game ini, dan bahkan Immortal Aveum tuh baru dengar juga.
Dan gue juga nggak ngerti kenapa AMD nggak milih game-game yang populer kayak Cyberpunk atau let's say kayak Starfield yang baru rilis. Ya gue nggak tahu, tapi ya ini pilihan mereka sih. Anyway, ya ini kalian bisa lihat lah performa yang FSR 3 gue tes pada 6750 XT, yaitu naik 2 kali lipat. Tapi nanti kita coba telusuri lebih jauh apakah memang semuanya bisa 2 kali lipat gitu. Apakah memang tergantung dari settingan, resolusi, atau memang ada hal-hal yang kita perlukan juga untuk mendapatkan ekstra performa 2 kali lipat tersebut. Itu kan tadi gue lihat kan sekilas ya, hasil frame gen dari FSR 3. Dan mungkin supaya gue nggak kelupaan, di sini tadi kan gue juga bilang upscaling ya, FSR 3 ada upscalingnya juga, yaitu namanya native anti-aliasing. Nah, kalian bisa lihat di sini screenshot dari game Forspoken yang gue ambil gambarnya tuh, gue bandingkan antara resolusi natif 1080p, terus FSR 2 quality, dan juga FSR 3 natif anti-aliasing. Nah, kalian bisa lihat di mana kalau kalian jeli ya, nggak tahu di YouTube ini kelihatan apa enggak, tapi kalau gue nih ngerasain langsung natif anti-aliasing dari FSR 3 tuh jauh lebih tajam dari natif 1080p sekalipun. Jadi ya improvementnya jauh sekali, bahkan kalau dibandingkan dengan FSR quality. Cuman ini di sini gue kasih lihat ya versi videonya yang gue recording. Native anti-aliasing dari FSR 3 itu sebenarnya tidak sempurna banget, karena ada beberapa visual artifact kalau kita lihat nih di objek-objek yang mungkin jauh gitu. Khususnya sih kalau di sini sih di game Forspoken yang gua tes ya, itu rumputnya tuh masih kayak ada ya nggak mulus gitu lah, kalian bisa lihat ya. Dan juga di tekstur air tuh yang jauh tuh si native anti-aliasing tuh nggak mulus, walau memang secara image quality tuh jauh lebih tajam dari resolusi native 1080p. Ya setidaknya sih gue rasa mode ini menjadi opsi aja sih. Mungkin kalian butuh image quality yang lebih tajam, terus nggak suka sama resolusi natif. Kadang kan di game tuh beberapa kalau kita pakai resolusi natif doang gitu kan kadang gambarnya agak blurry ya. Mungkin ya ini solusi yang AMD berikan supaya ya kalian pengen resolusi natif tapi gambar lebih tajam. Dan ya ini hasilnya gitu. Dan kalau memang mau performa ya kalian bisa tetap gunakan FSR quality, karena di sini ya namanya resolusi natif, tentu bukannya kalian di sini mendapatkan ekstra performa, cuman menambah kualitas image aja gitu, bukan menambahkan performa. Nah, sekarang bagaimana dengan kualitas dari frame gen-nya si FSR 3 ini atau frame interpolation dari si FSR 3 ini? Kualitasnya tuh bagaimana? Mungkin kalian pertama tuh lihat dulu ya performa dari sebuah GPU RX 7700 XT ya, karena kan itu memang GPU yang AMD berusaha untuk optimizekan fitur ini ya. Ya di sini gua tes sih pertama-tama kayak kalian lihat dulu lah ini hasil dari Forspoken menggunakan GPU ini ya sama seperti 6750 XT ya, dimana peningkatannya ya lumayan hampir ya 2 kali lipat malah ya, peningkatan 2 kali lipat menggunakan si 77 XT. Nah kalian mungkin bisa lihat tuh frame time-nya agak kacau, karena memang kata AMD sih untuk penggunaan frame gen dari FSR 3 tuh kalau si MSI Afterburner tuh belum bisa membaca frame time-nya secara akurat, jadi ya berantakan kayak gitu hasilnya. Jadi maklumin aja. Nah, itu kan tadi hasil RX 7700 XT ketika menggunakan frame generation. Nah, di sini gue coba membuat situasi di mana ketika si RX 7700 XT ini menghasilkan FPS 120 pada keadaan default alias ya natif tanpa frame gen tuh bisa 120. Kemudian gue juga bandingkan ketika si 77 XT itu menghasilkan frame interpolation atau frame gen dengan 120 FPS. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat gue slow mo gitu ya. Jadi yang kiri itu framenya bisa dikatakan ya ada frame bohongan gitu lah ya, 120-nya nggak real, dan yang kanan tuh ya 120-nya beneran 120 gitu. Dan ya mungkin secara image quality di sini agak berbeda karena gua menggunakan settingan yang lebih rendah pada yang versi natif ya, karena ya demi mengejar 120 tersebut. Nah kalau gue bandingin ya 120 dengan 120 lainnya, ya si frame gen ini secara image quality sih bagus-bagus aja gitu, dan hasilnya cukup smooth. Dan gue hampir tidak bisa melihat motion artifact atau visual artifact pada frame gen-nya si FSR 3 ini. Jadi gue rasa sih hasilnya cukup bagus ya, walaupun memang si AMD ini menggunakan teknik software base aja gitu tanpa menggunakan machine learning sama sekali. Jadi cukup good job juga sih apa yang bisa dihasilkan oleh FSR 3 ini.
Oke, itu kan tadi pada game Forspoken ya. Sekarang kita lihat di game Immortal Aveum. Di sini gua masih menggunakan GPU yang sama, yaitu RX 7700 XT, dan sekiranya juga penggunaan FSR 3 frame gen ini ya juga menghasilkan FPS ya hampir 2 kali lipat gitu kan pada game ini. Dan di sini pun gue coba lagi cara yang sama tadi, di mana gue coba 120 fps pada keadaan natif dan juga 120 fps ketika menggunakan frame gen. Dan menariknya sih pada game Immortal Aveum ini, frame time-nya si frame gen ketika gue limit nih di 120 fps itu jauh lebih baik dibandingkan keadaan natif ya. Gue sih belum tahu ya apa yang menyebabkan perbedaan tadi pada game Forspoken dan pada game ini. Ya mungkin aja implementasi dari game ini frame gen-nya jauh lebih baik, mungkin aja gitu ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Mungkin aja sih asumsi gue untuk sekarang sih seperti itu. Tapi setidaknya secara visual sih dan performa juga terasa sama, dan ya beginilah si frame gen ketika gue limit di 120 pada game Immortal Aveum gitu. Nah, jadi udah tuh, saat ini cuman 2 game itu aja yang mendukung FSR 3 ya. Dan mungkin si AMD kedepannya bakal nambah-nambah lagi gamenya, tapi untuk sekarang sih baru 2 game itu aja. Nah, di sini masih ada lagi hal yang pengen gue bahas, di mana saat gue menggunakan beberapa settingan di sini frame gen-nya tuh gue bisa katakan terasa jauh lebih baik ya dibandingkan kalian cuman toggle on doang terus ya udah kalian biarin frame gen-nya jalan. Nah, ketika gue aktifkan VSync tapi dengan syarat ketika FPS-nya itu memang betul-betul menyentuh setara atau di atas dari refresh rate monitor yang kalian gunakan. By the way, di sini gue gunakan monitor dengan refresh rate 144 Hz, makanya dia ketika gue VSync on ya dia ngelimit di 144 fps. Nah, ketika gue menggunakan VSync yang hasilnya cuma 144 dibandingkan yang menggunakan frame gen tambah VSync tuh bisa 200 tembus, somehow gerakannya jauh lebih smooth ya di saat menggunakan VSync. Tapi kalau gue baca dokumentasinya AMD sih katanya memang direkomendasikan untuk menggunakan VSync. Jadi ya mungkin maksudnya ya hasilnya seperti ini gitu. Ketika gue gunakan VSync ternyata lebih smooth gerakannya dibandingkan tanpa menggunakan VSync. Nah, jadi kalau kalian punya high refresh rate monitor, let's say 120 atau 144 Hz, terus ketika menggunakan frame gen tuh FPS-nya mendekati atau menyamai refresh rate monitor tersebut, ya disarankan sih saat menggunakan frame gen ya VSync-nya dinyalain aja gitu. Karena memang gue dapati itu hasilnya lebih smooth. Tapi gue nggak tahu ya di YouTube ini bisa gue tampilkan atau enggak, karena ya di YouTube cuma bisa menampilkan 60 fps aja. Tapi setidaknya apa yang gue rasakan saat menggunakan gameplaynya secara langsung ya itu yang gue rasakan lah. Adapun selain VSync di sini ketika gue menggunakan fitur Radeon Anti-Lag. Nah, di sini frame time-nya jadi jauh lebih mengecil ya di saat gue menggunakan anti-lag. Kalian bisa lihat nih infonya di layernya MSI Afterburner. Ya walaupun sih kata AMD memang MSI Afterburner tuh belum bisa membaca dengan benar ya frame time-nya dari FSR 3, tapi somehow sepertinya ini menunjukkan kalau kita menggunakan fitur Radeon Anti-Lag itu input lag dari frame gen ini akan jauh lebih minimal, jadi jauh lebih minimal. Ya gue sih karena gue nggak punya alat ukurnya ya untuk mengukur input lag itu seperti apa, dan gue juga bukan profesional gamer yang begitu sensitif sama namanya input lag, jadi sih gue tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut atau mengasihkan data ke kalian nih perbedaannya input lag saat anti-lagnya diaktifkan atau tidak. Tapi dari hasil pembacaannya MSI Afterburner sih kayaknya kalau kalian pakai anti-lag ini ya input lag-nya jadi jauh lebih minimal ketika menggunakan frame gen. Jadi ya gue sarankan juga sih selain tadi VSync-nya diaktifkan, kalau kalian menggunakan GPU Radeon ya aktifkan tuh fitur Radeon Anti-Lag. By the way ya fitur Radeon Anti-Lag ini cuma ada di GPU Radeon doang ya. Kalau kalian pakai GPU-nya Nvidia, RTX atau GTX ya nggak akan bisa menggunakan fitur ini. Nah, itu tadi kan gue perlihatkan ya performanya pada RX 7700 XT, dan juga tadi di awal-awal sekilas gue liatin tuh si FSR 3 jalan pada 6750 XT. Nah, untuk GPU-GPU lain kayak misalkan Nvidia RTX, GTX, dan juga mungkin Radeon yang lawas apakah bisa menggunakan FSR 3 frame gen ini. Mungkin sekarang kita lihat dulu nih hasil ketika menggunakan Radeon 6750 XT ya. Dan di sini hasilnya ya cukup sama dengan 77 XT, di mana secara FPS ya naiknya bisa sampai 2 kali lipat. Contoh di game Forspoken, dan juga di sini gua tes ya di game Immortal Aveum.
Dan kemudian juga gua tes nih di GPU kubu sebelah yaitu RTX 3060 12GB dan hasilnya juga cukup bisa dibilang hampir 2 kali lipat ya kalau pada GPU Nvidia ini. Tapi somehow di RTX 3060 ini agak lebih patah-patah. Ya mungkin memang belum optimize kali ya untuk GPU Nvidia, tapi setidaknya untuk pengetesan pada 3060 12GB nih. Yang mungkin gua nggak tahu di 3070 gimana, 3080 gimana yang lebih powerful gitu kan, karena ya secara raw performance juga 3060 kan memang jauh lebih di bawah 6750 XT apalagi 77 XT. Tapi setidaknya kalian yang pengguna RTX ya santai-santai aja, kalian bisa menggunakan fitur frame gen dari FSR 3 ini. Nah, terus kita ke GPU yang super lawas yaitu si RX 580 yang di sini ya gua pakai GPU yang bisa ya kalian katakan GPU ya ecek-ecek lah ya kayak si Isurix RX 580. Dan somehow si FSR 3 bisa jalan menggunakan GPU ini. Dan di sini kalian bisa lihat di sini gua tes menggunakan game Immortal Aveum. Dan ya bisa diekspektasikan sih hasilnya ya memang tidak setinggi ketika menggunakan 77 XT dan juga 3060 tadi ya. Ya mungkin di sini performanya naik sekitar 50% aja, tapi ya setidaknya lumayan. Cuman sayangnya FSR 3 ini cuman hanya bekerja di game Immortal Aveum aja nih ketika menggunakan si RX 580. Pada game Forspoken gak ada opsi frame gen FSR 3 sama sekali. Ya walau sih memang secara official AMD menganggap GPU ini tuh nggak support FSR 3 sama sekali. Tapi anehnya di Immortal Aveum ya bisa ya. Nah, cuman di sini ada beberapa gua rasa kekurangan ya, atau bisa bukan kekurangan sih. Kayak beberapa hal-hal yang harus kalian hindari ketika menggunakan frame gen ini. Dimana kalau kalian FPS-nya itu nggak nyampe 50 atau 60 FPS nih, FPS default-nya ya tanpa menggunakan frame generation. Nah, gue sarankan sih ya kalian jangan gunain FSR 3 frame generation ini. Karena ya sekali lagi kita lihat nih di RX 580 yang kita coba jalankan menggunakan FSR 3 di game Immortal Aveum, FPS bawaannya tuh kan cuma 40, terus ketika menggunakan frame gen jadi 70 FPS, mulus gitu kan ya. Tapi nyatanya ya enggak, hasilnya tetap aja ngelek-ngelek juga dan malah patah-patahnya sama aja kayak FPS aslinya. Jadi gue rasa sih hal ini membuktikan ya kalau FSR 3 frame gen itu bukan untuk membuat FPS yang tadinya tuh kalian cuma dapat 30-20 FPS tuh jadi bisa 60 gitu terus jadi mulus ya. Ternyata tidak gitu. Kalau memang FPS-nya under 40, gua rasa ya, yang gua temukan di sini kalau FPS-nya di bawah 40 tuh rasanya udah nggak smooth banget. Bahkan ketika menggunakan FSR 3 frame generation sekalipun. Jadi kalau kalian mau pakai fitur ini, pastikan FPS aslinya tuh udah sekitar 50 atau 60 FPS. Jadi ya mungkin ini alasan lainnya juga kenapa AMD bilang si RX 580 itu secara official tidak mendukung FSR 3 ya. Karena memang secara raw power aja dia tidak sanggup untuk memberi FPS asli itu 60 gitu. Di sini kan cuma 30 sampai 40 doang dan hasilnya nggak mulus sama sekali, bahkan dibantu oleh frame gen sekalipun. Nah, kemudian karena gue bilang tadi FSR 3 ini kerasa ketika FPS aslinya itu 50 sampai 60 FPS. Jadi ya faedahnya FSR 3 ini ketika kalian memiliki high refresh rate monitor yang 144 Hz, 165 Hz. Kalau kalian monitornya cuma 60 Hz ya, kalian tidak akan merasakan benefit dari FSR 3 ini. Selain kalian cuma bisa ngelihat frame counternya tuh yang tadinya 60 jadi 120, ya udah cuma ngelihat itu doang. Tapi ya kalian ngelihatnya FPS-nya tetap 60 karena kan refresh rate monitornya cuma 60 Hz gitu. Jadi gue sarankan sih kalau kalian ingin menggunakan fitur ini ya pastikan juga monitornya sudah mendukung high refresh rate. Seminimal mungkin ya maybe 100 Hz ya. Kayaknya monitor 100 Hz itu udah cukup murah. Ya, mungkin dengan monitor itu kalian bisa merasakan benefit dari FSR 3 frame generation ini. Kemudian tadi yang gue juga bilang di tengah-tengah dan di awal yaitu pastikan aja aktifkan VSync kalau misal FPS yang didapat itu sudah mendekati refresh rate monitor yang kalian gunakan. Misalkan si frame generationnya dapat sekitar 160 ya, monitor kalian 165 ya, aktifin aja VSync-nya karena itu ternyata secara hasil jauh lebih smooth gitu dibandingkan tanpa menggunakan VSync sama sekali. Dan kemudian di sini juga tadi kalau kalian menggunakan GPU Radeon pastikan aktifkan fitur anti lag karena sepertinya
secara secara sensor dari MSI Afterburner itu memperlihatkan sepertinya input lag-nya akan jauh lebih minim ya ketika menggunakan fitur Radeon anti lag. Dan itu sayangnya cuma ada di GPU Radeon doang. Untuk Nvidia kayaknya sih nggak bisa ya, mungkin Nvidia Reflex, tapi kayaknya kedua game ini juga nggak ada tuh Nvidia Reflex, jadi gue nggak bisa ngetes apakah itu bisa ditandem bareng sama FSR 3, jadi gue kurang tahu. Tapi setidaknya sih untuk menggunakan Radeon pastikan aktifkan itu fitur Radeon anti lag. Dan terakhir dan sekali lagi gue ulang-ulangin, pastikan kalau kalian ingin menggunakan frame generation, pastikan FPS bawaannya tuh sekitar 50-60 FPS. Jadi kalau memang cuma dapatnya 30 dan 40 dan kalian berharap menggunakan frame gen ini untuk mendapatkan 60-80 FPS, ya sayangnya hal tersebut nggak ada faedahnya sama sekali dan hasilnya akan tetap patah-patah dan nge-lag. Jadi mungkin untuk GPU lawas ya seperti RX 500 series dan GTX 10 series mungkin akan cukup selektif sih game yang bisa mendapatkan FPS segitu ya. Apalagi di sini cuma 2 game doang, Forspoken sama Immortal Aveum. Gue nggak tahu nanti AMD bakal nambahin lagi FSR 3 di game apa aja. Jadi di sini gue bukan menurunkan merendahkan kalian yang menggunakan GPU tersebut, tapi gue mencoba untuk memberikan realita yang ada aja gitu. Untuk pengguna RX 500 series dan GTX 10 series tuh ya kalian tetap akan terasa patah-patah kalau memang gamenya tuh tidak mencapai 60 fps ya ketika menggunakan frame gen ini. Jadi frame gen ini jangan dipikir untuk mendapatkan ekstra fps terus 60 dan 80 fps itu akan jadi smooth. Enggak gitu. Kalau memang bawaan fps aslinya cuma 30 dan 40 fps ya tetap aja patah-patah dan nge-lag gitu. Jadi intinya sih tetap butuh GPU yang cukup powerful juga gitu, tergantung dari gamenya ya. Dan semoga aja sih ya kita berharap aja nanti AMD akan tambahkan fitur FSR 3 frame gen ini ke lebih banyak game lagi, dan semoga aja game-game yang ringan juga kebagian, yang somehow mungkin di game tersebut GPU RX 500 dan GTX 10 series tuh masih sanggup untuk mendapatkan 60 fps terus ditambah frame gen kan enak jadi 120 fps ya. Tentu hal tersebut akan lebih faedah gitu. Kita berdoa aja karena kan ini AMD bilang software base ya, jadi implementasinya akan luas dan juga bilang sih ini akan open source ya. Maybe kita akan lihat di akan ada mod untuk mengimplementasikan FSR 3 frame gen, karena kita lihat FSR 2 tuh ada ya di beberapa game yang secara unofficial ada orang menambahkan mod pada game tersebut tuh support FSR 2, dan juga pada emulator ya kalau nggak salah itu juga menambahkan source code-nya FSR 2 dan dia bisa implementasikan FSR 2 tersebut pada sebuah emulator. Jadi ya semoga aja sih kedepannya implementasinya kayak gitu ya, karena gua rasa ini akan cukup luas dan akan bermanfaat ya cukup banyak orang ya. Walaupun memang untuk sekarang ya gue belum melihat faedahnya pada GPU lawas. Dan sayangnya di sini cuma ada 2 games doang tuh yang support secara official. Nah, walaupun begitu di sini AMD baru-baru aja nih ngeluarin Fluid Motion Frame ya pada GPU RX 7000 series. Dan itu drivernya masih beta alias beta preview, jadi belum benar-benar matang lah bisa kita katakan lah ya. Dan gue coba sempat ngetes 1 games doang yaitu Cyberpunk yang somehow itu bekerja cukup baik sih. Yang di sini masih beta preview. Gue nggak begitu mencoba lebih dalam ya, tapi setidaknya dengan implementasi sekali klik melalui drivernya Adrenalin ya, fitur ini hanya bisa di enable melalui software Adrenalinnya Radeon ya, cukup membantu sih menambah FPS sekitar 2 kali lipat. Dan sayangnya penggunaan fitur ini tuh belum bisa dibaca oleh frame counter seperti MSI Afterburner, Steam, dan juga bahkan dari in-game frame counter itu belum bisa membaca dengan benar ya fitur si Fluid Motion Frame ini, dan hanya bisa dibaca oleh overlay performance-nya si Radeonnya sendiri. Jadi kalau kalian pengen lihat FPS aslinya, pastikan aja aktifkan layer performance dari driver Adrenalin. Dan gua rasa sih implementasinya untuk fase pertama ini cukup oke lah si Fluid Motion Frame ini. Dan mungkin sih segitu aja yang bisa gue bahas mengenai FSR 3 ini. Dan ya gue rasa memang masih ada beberapa ketidaksempurnaan lah dari FSR 3 ini, dan gue harap sih dengan seiringnya waktu ya fitur ini akan semakin matang dan implementasinya akan semakin luas lagi. Dan AMD di sini juga bilang tidak ada batasan mengenai implementasi fitur ini, mau itu GPU Nvidia, Radeon ya fine-fine aja. Dan tadi kita juga lihat dengan segala keterbatasan aja si RX 580 tetap bisa menjalankan frame generation dari FSR 3 ini. Dan semoga aja sih implementasinya meluas dan mungkin game itu cukup ringan untuk dijalankan si RX 580. Dengan adanya frame gen kan enak, jadi lebih smooth lagi game tersebut gitu kan.
Sekarang sih kalau kalian mau coba-coba mungkin di game Forspoken demo ya, gue rasa sih itu free dan kalian bisa coba download sekitar 30 gigaan. Ya kalian kalau mau nyoba nyicip fitur ini tuh kayak gimana sih ya, coba download itu game Forspoken demo aja. Itu gratis di Steam, kalian bisa download. Ya gue rasa ini akan nanti cukup luas implementasinya dan kita tinggal nikmatin aja sih, karena ya nggak butuh hardware khusus seperti machine learning juga. So hopefully ya kita semua bisa merasakan benefit dari fitur FSR 3 Frame Generation ini. Dan mungkin segitu udah aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.